Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Suprapti dari Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020 akan menjelaskan tentang analisis faktor. Untuk yang pertama, analisis faktor. Tujuan utama dari analisis faktor adalah mendefinisikan struktur suatu data metrik dan menganalisis struktur saling hubungan atau korelasi antar sejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan suatu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor komponen. Misalnya, ingin diketahui karakteristik suatu warung makan yang akan digemari oleh pelanggan. Faktor-faktor seorang pelanggan terhadap warung makan yaitu tempat, warung, menu, harga, hotspot, kenyamanan, kelengkapan warung, makan, hiburan, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, teknik analisis faktor. Yang pertama, analisis faktor exploratory. Mengungkap pola yang kompleks dengan melakukan eksplorasi kumpulan data dan pengujian prediksi. Yang kedua, analisis faktor confirmatory. Melakukan hipotesis dengan menggunakan diagram analisis jalur untuk mempresentasikan variabel dan faktor. Yang selanjutnya ada asumsi analisis faktor. Yang pertama, data masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal. Yang kedua, KMO-MSA lebih besar dari 0,50 dan nilai Berthold test of sphericity lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Yang selanjutnya ada rotasi faktor. Merupakan salah satu proses dalam analisis faktor untuk membedakan antar faktor. Pemilihan rotasi faktor tergantung dari tujuan penelitian. Ada dua tipe rotasi faktor, yaitu yang pertama, rotasi ortogonal, di mana faktor saling independen atau tidak berelasi, sedangkan obliku kebalikannya. Rotasi ortogonal jika ingin dilakukan reduksi jumlah variabel atau sekumpulan ukuran yang tidak berkorelasi. Yang kedua, rotasi obliku biasanya dilakukan pada penelitian yang secara teoritis ingin memperoleh sejumlah faktor atau ingin mengkonstruksi beberapa hal. Nah, yang selanjutnya kita langsung praktek. Saya sudah menyiapkan output data dari Excel. Hasilnya seperti ini. Lalu kita langsung klik Analyze. Kita pilih Dimension Reduction. Kita klik Factor. Nah, untuk semua item ini kita masukkan ke dalam variabel. Lalu kita pilih Descriptive. Kita klik KMON Berthold dan anti-image-nya. Klik Continue. Untuk yang selanjutnya kita pilih Extraction. Jangan lupa untuk metode kita pastikan Principal Components. Lalu kita centang Script Path. Pilih Continue. Untuk yang Rotation kita pilih Varimax. Continue. Untuk Score-nya kita centang Save as Variable. Kita klik Continue. Lalu kita pilih OK. Nah, muncul output seperti ini. Untuk yang pertama, ada KMO and Berthold test. Tabel output KMO berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Caranya dengan melihat KMO. Jika nilai KMO lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis dapat dilanjutkan. Berdasarkan output ini diketahui nilai KMO-nya lebih besar dari 0,580. Berarti
Analisis faktor ini bisa dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat yang pertama. Untuk yang kedua, kita lihat anti-image metric. Anti-image metric mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Di sini terdapat X1 sampai dengan Y. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi adalah nilai MSA lebih dari 0,50. Dari hasil di atas sudah diketahui untuk melakukan analisisnya. Yang selanjutnya ada komunalitis. Tabel komunalitis menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjalankan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu jika nilai extraction lebih besar dari 0,50. Yang selanjutnya ada total variance explained. Tabel output total variance explained menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 18 variabel yang dianalisis. Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom komponen. Ada 18 komponen yang dapat mewakili variabel. Syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue lebih besar dari 1. Maka yang mampu menjelaskan faktor-faktor ini adalah ini yang nomor 1 sampai dengan yang nomor 5. Untuk yang selanjutnya ada script-plot. Gambar script-plot ini juga dapat menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Dari gambar di atas ada beberapa komponen yang memiliki nilai lebih dari 1, maka dapat diartikan ada beberapa faktor yang terbentuk. Yang selanjutnya ada komponen metrik. Komponen metrik menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Untuk yang selanjutnya ada rotate komponen matrix. Untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antar variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Nah, untuk yang selanjutnya komponen transformation matrix. Terakhir, silahkan perhatikan pada data tabel view. Nah, maka akan terlihat variabel baru dengan nama fact1, fact2, fact3, fact4. Nah, adalah faktor skor dari faktor 1 sampai 2 dan seterusnya sampai dengan 4. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.